Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap jajaran direksi Grand Quality Hotel, segenap jajaran manajemen, bagian, dan juga karyawan Grand Quality Hotel. Pertama-tama kami dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI mengaturkan banyak terima kasih waktu yang telah disediakan kepada kami sehingga pada siang hari ini kami diperkenankan untuk berkunjung kembali di hotel ini. Setelah beberapa kali kami juga pernah sowan ke sini untuk menyelenggarakan kegiatan yang sama. Nah, pada siang hari ini ada satu tema yang ingin kita angkat di dalam acara ini, yakni tentang keracunan atau intoksikasi. Nah, beberapa hal yang di hotel barangkali sering terjadi kejadian seperti ini, Bapak, tentang keracunan. Nah, nanti akan disampaikan oleh beliau Dr. Yudhitya Afif Nugraha, selaku dokter umum di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Dan nanti kita sama-sama akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan keracunan, kemudian hal-hal yang menyebabkan terjadinya keracunan itu seperti apa. Nah, dengan hal itu nanti kita bisa mencoba mengidentifikasi sekaligus nanti mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tersebut di dalam penjelasan yang nanti disampaikan oleh Dr. Yudhit. Harapannya dari sisi keilmuan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk pengalaman secara pribadi ataupun di hotel ini. Dan juga nanti kami juga mohon izin untuk sedikit menyampaikan paparan perkembangan rumah sakit kami. Seandainya nanti waktu masih ada, kami ingin mempresentasikan satu layanan terbaru dari kami, layanan hemodialisa cuci darah, yang meskipun kita berharap tidak menggunakan fasilitas layanan itu, tetapi barangkali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian seandainya ada keluarga ataupun kenalan yang kebetulan dalam pelayanan kesehatannya membutuhkan layanan tersebut. Nah, nanti dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI kira-kira di waktu 5 menit kami ingin menyampaikan sedikit tentang layanan terbaru kami. Nah, untuk itu acara pertama nanti kita mulai untuk penyuluhan kesehatan dan nanti akan banyak sharing. Kalau dari Dr. Yudhitya Afif ini beliau lebih senang untuk menyampaikan dengan cara sharing beberapa hal yang nanti mungkin pengalaman pribadi Bapak Ibu ada keluhan-keluhan atau punya hal yang merasa masih mengganjal, nah nanti bisa didiskusikan. Baik, saya rasa seperti itu. Kami dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Yudhit untuk memulainya. Tepuk tangan dulu biar nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu ya. Ini banyak yang puasa ya Bu ya. Insya Allah. Lemas apa ngantuk nggak Bu ini Bu? Sehat. Ya, coba duduknya maju Bu, depan sini Bu. Ayo yang di belakang maju dulu ayo. Biar saya dekat gitu loh. Saya takut dekat. Nanti malam mimpi. Aduh. Nah ini seperti Pak Nasir Bu sudah dicontohin. Nanti biar yang belakang bisa ngisi yang belakang. Kalau perempuan deket-deket ke depan itu nanti takut keracunan. Iya. Tadi sudah pada cek darah ya Bu ya. Banyak yang ini kumlot gitu ya. Juara 1 gitu ya. Di atas nilai normal. Ya. Ya. Aneh sih. Itu salah satu deteksi dini ya Bu, sebetulnya cek darah itu untuk mengetahui bagaimana sih tubuh kita sekarang ya. Jadi artinya hasil yang ada itu tadi yang juara terus kemudian kumlot gitu ya, itu sebetulnya memperingati kita lah. Jadi artinya ke depan untuk lebih hati-hati ya terhadap kesehatan gitu ya. Nanti artinya mungkin dirubah lagi pola makannya, terus kemudian olahraganya juga harus dimulai lagi. Tadi saya ngobrol sama Pak Nasir, di sini katanya ada fitness center gitu, tapi kayaknya belum dimaksimalkan sama karyawannya juga ya Bu ya. Padahal di fitness center itu kan bisa merubah gaya hidup orang menjadi lebih sehat. Gitu. Nanti kalau yang mau konsultasi bisa Bu, nanti bisa olahraga apa yang cocok gitu ya. Tadi Pak Nasir juga sempat konsultasi, saya habis kecelakaan tuh kakinya nggak bisa buat jalan, nggak bisa berlari. Oh ya berarti sepeda statis gitu ya Pak ya. Atur.
Satu. Kalau Pak Nasir tuh olahraganya paling cocok sumo tuh dok. Terus semuanya. Kenapa aja tak ikut? Low impact gitu. Gitu. Nggih, jadi sedikit cerita pribadi ya, sebetulnya saya dulu juga saya seorang dokter, tapi dulu sempat saya tidak sadar terhadap kesehatan saya sendiri. Bahkan sekarang teman-teman saya pun banyak sekali ya yang belum sadar terhadap kesehatan. Tapi setelah saya jadi dokter, terus praktek dari 2011 ya, saya sering sekali ketemu dengan pasien-pasien di ICU, terus kemudian pasien penyakit-penyakit kronis ya Bu, terutama yang sakit gula, kemudian sakit serangan jantung mendadak, kemudian sakit gagal ginjal ya, tadi yang ada alatnya hemodialisa itu, cuci darah itu, ternyata sebetulnya pasien-pasien itu sangat menyesal sih ketika dia sudah sakit. Jadi artinya sering lah mereka curhat ke saya bahwa wah saya cuma pengen satu dok, pengen sembuh gitu. Kenapa sih saya bisa sakit? Gitu. Artinya kan mereka ada penyesalan ya di situ. Nah dari situ saya mulai terbangun ya kesadarannya. Gitu. Jadi artinya seharusnya mereka lebih tahu lah artinya bagaimana cara kita mencegah gitu ya, preventif ya, dari gaya hidupnya, dari pola makan, dari olahraganya seperti itu. Tapi ya memang mungkin dari 10 orang mungkin yang sadar terhadap pencegahan mungkin hanya 1 orang atau 2 orang gitu ya. Tapi sebetulnya hal ini perlu kita tumbuhkan terus ya, diupayakan terus karena misalnya seorang bapak saja gitu ya, seorang pencari nafkah ya, apalagi dia seorang pencari nafkah satu-satunya di keluarga. Ketika dia sakit itu bukan berdampak pada dirinya sendiri, tapi pada anaknya, pada istrinya gitu ya. Misalnya anaknya masih sekolah gitu, itu betul-betul beban psikologis yang diterima itu bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga anaknya dan istrinya. Jadi itu kenapa kita perlu sekali untuk menekankan bagaimana kita mencegah gitu ya, bagaimana kita preventif. Gitu, itu selingan aja Bu, karena tadi udah cek lab gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ada hidayah lah ya, hidayah untuk kita lebih preventif. Eman-eman Bu, kita tetap diuntungkan sih dengan banyak orang sakit kan, rumah sakit tetap laku, tapi ya jangan seperti itulah, kan kita punya hati nurani ya gitu. Jadi gitu, seperti itu. Oke, kita langsung ke ini ya, langsung sepi ya. Ya, jadi intoksikasi ya, keracunan. Mungkin nanti sifatnya sharing aja ya, karena saya juga di lapangan belum terlalu banyak dapat kasus keracunan ya, bisa dihitung tangan ya, nggak nyampe 10 kasus saya dapat ya. Paling yang paling sering itu biasanya malah orang mau bunuh diri Bu. Jadi mau bunuh diri itu biasanya minum obat ya, obat 10 tablet dicampur spray gitu ya. Terus kemudian oplosan gitu juga ada ya. Kalau itu sengaja sih, sengaja pesta gitu kan, pesta miras, lapen gitu ya. Itu juga bisa bikin keracunan. Terus kemudian makanan itu alergi juga ada. Jadi nggak tahu kalau itu bikin alergi, atau makan tapi berlebihan, misalnya main ke hotel all you can eat gitu ya, semua dimakan gitu ya, dari depan sampai sendoknya dimakan, piringnya dibawa pulang, gitu, rice cookernya dimakan gitu ya. Jadi keracunan gitu ya. Gitu. Mungkin harus curiga ini kalau yang lingkar perutnya bapak-bapak lebih dari 90 ini. Jangan-jangan makan rice cooker Pak di rumah Pak. Dicek dulu Pak rice cookernya di rumah ada nggak? Terus anak kemarin bawa rice cooker. Rice cookernya dimakan juga bahaya. Aku barang yang di rice cooker ini. Kalau untuk bapak ibu sendiri pernah nggak mendapatkan kasus keracunan gitu atau alergi makanan di hotel? Belum ada ya. Kalau alergi itu kan biasanya bukan karena faktor makanannya, tapi karena faktor orangnya. Jadi orangnya itu memang sensitif ya terhadap satu makanan tertentu. Biasanya paling sering protein, bisa udah baru makan dikit terus nanti bibirnya jadi tebel gitu. Lagi makan dimsum gara-gara diskonnya 50% gitu ya, tambah pakai KTM diskon lagi tambah 10%. Ini sudah dibuka pertanyaan. Oh belum, ini baru intermezzo.
gitu ya. Nafsu sekali. Udah pengen tanya Bu? Ngempet saya. Oh ngempet ya, betul dulu ya. Ya lanjut ya. Jadi penyebab keracunan itu ada banyak ya Bu. Jadi dari yang makanan yang enak-enak gitu ya, itu juga bisa ya kalau kebanyakan. Terus kemudian ini yang paling sering dipakai untuk bunuh diri ya. Jadi nggak sedikit juga itu. Saya kalau pernah baca sih berita biasanya artis Korea ya yang pernah bunuh diri di apartemen gitu ya karena depresi. Terus kemudian kalau di hotel kan berarti ada kemungkinan besar orang-orang mencoba bunuh diri juga ada kemungkinan ya. Terus kemudian obat-obatan bisa karena obat yang dia minum memang dari dokter atau bisa juga narkoba ya. Narkoba itu bukan nasi karo bakwan ya Bu ya. Kalau mau buka puasa narkoba nasi karo bakwan bukan ya. Jadi narkoba yang apalagi dekat banyak diskotik ya di Jogja itu banyak diskotik, banyak kafe-kafe itu ya. Oh sudah tutup ya bulan puasa nanti terus puasa buka lagi. Iya itu resiko juga ya meningkatkan ini ya. Makanan, obat gitu ya. Racun serangga, minuman alkohol tadi ya, terus air aki juga ya untuk bunuh diri itu, postek juga ya, pembersih kamar mandi itu ya. Nah prinsip pertolongannya sebetulnya kita harus menyikapi seorang yang keracunan itu sebagai kondisi gawat darurat ya. Nah kalau kondisi gawat darurat apa Bu yang paling dipikirkan pertama Bu? Saya di sini punya souvenir Bu, ini buat anaknya atau cucunya gitu ya. Iya, ada yang udah punya cucu belum Bu? Saya punya ini Bu. Semua. Oh si muda ya. Saya punya souvenir ini. Ada yang mau nggak Bu? Mau. Mau ya. Pertanyaannya gampang Bu. Berapa nomor telepon UGD RSI Bu? Ayo langsung dapat ini. 498. Oh iya betul. Dengan siapa? Bu Susi ya, oh iya buat anaknya ya Bu ya. Soalnya sudah puasa hari ini dan ini cerdas. Ya di foto dulu ya. Dapat $100 ya Bu ya. Tapi $100-nya dimakan Bu ya. Jadi Wah itu kolesterolnya langsung tinggi. apa-apa cek lagi. Kayaknya aku masih nggak kolesterol khusus. Iya 498.000 ya. Uang palsu. Terus ada ini nggak Bu? Sudah tersimpan belum Bu? 498.000 di handphonenya. Nah ini baru mau disimpan. Oh iya, coba Bu 3 orang Bu yang nyimpan nanti saya kasih lagi Bu. Iya, 3 orang masuk ke depan saya lihat coba yang sudah nyimpan nomor teleponnya 498.000 ya. 0274 498.000. Ayo. Salah satu jadi Ayo disimpan Bu ya, disimpan. Ayo 3 orang langsung Bu sekalian Bu. Vietnam tuh. Ayo cepet-cepet langsung. Halo Wiwin Pak Junel. Oh disimpan dulu, disimpan. Sudah tersimpan. Di foto berdua dong kan. UGD RSI PGRI. 0274. Ya. Oh iya. Pas player. Iya ibu tunggu di sini dulu ya. Iya kan belum berhenti ya. Iya. Oh iya disimpan dulu santai. Simpan dulu. 084 ini selalu. Ini udah nih. Itu masih aktif nggak? Oh iya Bu maju Bu maju. Sini bayi sini maju. Malu ya saya. Jadi dokternya malu. Lalu bisa ya. Oh, udah langsung duluan Pak. Oh udah duluan Bu. Di sini. RSI. Iya. Oh ya, udah 3 orang ya Bu ya. Oh sudah 3 orang Mas. Loh, berarti kan udah kolesterol ya kayak gini. Rasa sih hadiah beda. Iya nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau ini nggak bisa dimakan biar inget saya ya Bu ya. Oh iya. Ya, pilih satu-satu Ada Bu. fotonya dokter ini. Iya satu-satu ya. Ini lampu lucu-lucuan Bu. Ada lampunya. Wahyu ya Gantungan kunci. Mbak Ye ya. Terima kasih ya Cok. Iya, sama-sama itu buat souvenir gitu. Nanti Nanti ngini sama Iya. dokter. Bobo aja. Simpen sih nomornya disimpen sih. Boleh.
Iya, jadi Kalau Mbak Arum pengen nyimpen nomornya dokter. iya. Nanti nomor saya ada Bu, saya paling belakang. Bisa hidup ya baru? Iya, bisa. Bisa cari. Maaf ya, tadi tinggal Lucu lagi lucu. Bisa klik-klik. Iya. Punya lagi gitu. Oh iya. Iya, jadi tujuannya iya. Oh, jangan dibel Pak. Kawat aja Pak. Iya, jadi tujuannya kita menyimpan nomor telepon gawat darurat itu karena pada kondisi gawat darurat kita sering sekali lupa ya, lupa panik gitu ya mau ngapain. Tapi ketika kita sudah ingat, kita sudah pernah nyimpan nomornya, diharapkan nanti langsung telepon ke situ ya. Jadi nggak lupa lagi. Nah, yang pertama itu ketika ada kasus keracunan ya, atau kasus yang lain yang kira-kira kondisinya gawat, itu hampir sama semua ya. Kita lakukan pertolongan hidup dasar ya. Jadi yang kalau di luar negeri itu kelihatan diperiksa nadinya, ya, terus kemudian periksa nafasnya, terus kemudian periksa ada sumbatan nafas atau enggak seperti itu. Tapi awal tetap harus kita cek ada respon apa enggak gitu ya orangnya, artinya orangnya sadar atau tidak sadar gitu ya. Terus kemudian untuk kasus keracunan kita yang pertama mencegah penyerapan ya. Jadi artinya ketika dia minum makanan yang kemudian obat memungkinkan membuat keracunan atau minuman atau obat atau segala macam itu harus dicegah untuk dia meminum lagi. Biasanya kalau orang bunuh diri kan ngotot ya pengen minum aja gitu ya, itu harus dicegah ya. Terus kemudian dipercepat pengeluaran racun ya, salah satunya dengan refleks muntah itu. Jadi tapi ada cairan-cairan tertentu yang sifatnya asam itu nggak boleh dimuntahkan, misal kayak air aki, posteng itu nggak boleh dimuntahkan karena lebih berbahaya, bisa masuk ke paru-paru, lebih berbahaya. Tapi kalau untuk kayak obat-obatan gitu masih boleh lah, makanan minuman masih boleh dimuntahkan ya. Terus kemudian penggunaan obat anti racun itu biasanya ketika sudah di rumah sakit ya. Terus kemudian pencegahan pemaparan ulang ya. Biasanya kalau orang yang mau bunuh diri kan otomatis kepengen minum lagi gitu ya. Nah, itu harus dicegah ya, terus dijaga gitu ya. Kemudian pertolongan pertamanya ya kita lihat aja di sekitar ada apa gitu ya. Ada bekas botol atau bekas tempat obat atau apa gitu. Dan itu nanti informasi itu yang kita butuhkan ya. Jadi zat apa yang sudah masuk ke pasien gitu ya. Terus kemudian sama ya, periksa responnya sadar atau enggak gitu ya. Pak sadar enggak gitu kan. Kalau sadar kan otomatis dia melek, bisa jawab ya gitu. Kalau enggak ya udah tidur aja gitu kan. Terus kemudian nah ini kemudian minta ibu langsung ya 49 8.000 ya, sudah hafal ya Bu ya. Langsung telepon ya, nanti kalau dari sana berapa menit Mas Wahyu? 10 menit? 15 menit? 5 menit? Kalau macet tetap bisa ya, kan ambulan kan. Pakai duit-duit kasih jalan. Iya, jadi sambil habis telepon tunggu sekitar 5 menit atau 10 menit kita stabilkan pasiennya ya. Jadi artinya pasiennya dalam kondisi aman gitu ya. Kalau di sini ada ruang medis gitu ya, klinik gitu, nanti kan ada oksigen, nanti bisa di situ dulu. Nah, terus kemudian bersihkan dengan air ya kalau dia kena mata atau kena kulit ya. Jadi zat itu ya. Nah, nanti setelah ambulan datang, nanti yang kita butuhkan adalah zat penyebab keracunannya apa gitu, apa dari makanan atau dari obat atau dari apa. Terus waktu kejadiannya, jadi dia kira-kira sudah keracunannya sudah berapa lama gitu. Kalau sudah lebih dari 3 jam kan kemungkinan sudah masuk di bawah lambung ya, jadi kita nggak bisa bilas lambung. Tapi kalau masih kurang dari 1 jam kan masih bisa kita keluarkan zat racunnya itu. Kemudian sudah muntah atau belum ya. Kalau sudah muntah kan artinya sebagian sudah dikeluarkan ya. Terus kemudian korban saat ditemukan sadar apa enggak gitu ya. Sangat penting nanti ketika dia masih sadar kan berarti kondisinya masih cukup bisa kita kejar ya. Terus kalau pertolongan di rumah sakit bisa kita langsung pasang infus ya. Ada obat-obat tertentu untuk racun-racun tertentu. Terus kemudian cairan yang paling penting.
oksigen, terus ada kita monitor ya untuk tensinya gitu ya, karena resiko tensi ngedrop sangat mungkin ya untuk kasus-kasus keracunan. Terus kemudian kita bilas lambung, jadi racun-racun yang di lambung kita keluarkan semua ya dengan NIT itu. Terus deteksi dengan pemeriksaan lab gitu ya. Kemudian dipantau 1 kali 24 jam. Oh, ini sudah selesai ya Mas Wahyu? Ada PIN BB-nya barang. Iya, ada PIN BB-nya. Jadi ya saya belum lama ini memang menggerakkan orang-orang untuk preventif ya. Jadi artinya salah satunya alatnya kan ini ya, kalau ada di fitness center itu. Jadi monggo yang bisa konsultasi bisa nanti, yang terutama yang preventif sih, kita lebih ke preventif ya. Kalau kuratif tinggal ke rumah sakit aja ya, gampang gitu. Kalau kita preventif, misalnya kayak tadi kan sudah ada hasil lab gitu, terus saya olahraganya harus gimana dong gitu kan ya, monggo nanti bisa diatur disesuaikan dengan kondisinya gitu. Tapi yang jelas bukan untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk keluarga kita, untuk suami kita, istri kita gitu. Mereka akan menanggung bebannya ketika kita itu sakit gitu. Jadi ya diharapkan kesadarannya mulai ditumbuhkan gitu. Monggo yang mau sharing pengalaman keracunan gitu monggo. Ada anggota keluarga keracunan. Terima kasih. Potongan pertama apa dok yang harus kita kasih? Kalau misalnya kan selama ini kan kita katanya kasih susu atau kasih degan hijau gitu kan, air degan hijau, atau kasih air asam. Kalau misalnya itu berupa makanan atau minuman, apakah itu betul gitu loh dok? Karena kan kita kalau mau menuju ke rumah sakit kan jauh gitu loh. Iya. Terima kasih. Iya. Ibu siapa? Bu Nur. Oh iya Bu Nur ya, terima kasih Bu Nur. Ya jadi yang paling terkenal ya, yang paling terkenal kalau untuk keracunan itu kan susu sama air degan ya, enak sekali ya, seger ya, buka puasa air degan gula jawa gitu. Gitu. Jadi ya memang betul ya Bu. Jadi untuk racun itu kan memang harus kita netralkan ya. Caranya dengan salah satunya pengenceran itu. Pengenceran dengan susu dan air degan itu. Tapi kalau air asam jangan ya Bu, karena dia sifatnya kan bisa asam itu ya, acid ya. Tapi kalau air susu dan air degan dia sifatnya lebih menetralkan. Jadi lebih baik pakai itu dulu kalau memang keracunannya keracunan makanan ya. Seperti itu ya, boleh sekali itu dengan itu. Apalagi kalau pasiennya sadar kan berarti masih bisa minum gitu ya, masih bisa ditolong dengan itu. Ada yang lain lagi mungkin? Ya, monggo. Kalau yang makanan, kalau yang keracunan makanan dok, setelah dikonsumsi itu kelihatan keracunannya itu waktunya berapa dok? Artinya kan efek dari keracunan. Ya. Jadi untuk makanan itu beda-beda ya. Jadi ada yang efeknya cepat, ada yang lambat gitu ya. Jadi ada dua tipe cepat dan tipe lambat. Itu kalau yang tipe cepat itu ada yang nggak sampai setengah jam itu sudah muncul gejala keracunannya. Tapi kalau yang tipe lambat itu bisa sampai lebih dari 1 jam, nanti baru mulai mual, terus kemudian ada muntahnya, pusing gitu ya. Terus kulit merah-merah gatal gitu ya, alergi itu. Kalau yang cepat juga bisa itu, yang misalnya masih di restoran gitu udah muncul gitu, sudah bisa. Ada lagi ya, monggo Bu. Terima kasih. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi keracunan yang berakibat detak jantung atau ke jantung yang kuat gitu? Iya. Contohnya nih, jadi karena radang tenggorokan, dia minum, maaf saya menyebutkan merek Segar Sari yang serbuk itu sama cap kaki 3. Nah itu dicampur gitu. Maksudnya kan ini obat
obat sama-sama gitu. Dia nggak berpikir akibatnya dan tidak sempat berpikir, sekarang udah innalillahi. Jadi iya. Gara-gara minum itu, Bu? Iya, betul. Oh, iya, Jadi iya. minum, kemudian reaksinya itu kan malam hari. Jadi itu setengah jam setelah minum itu keringat dingin keluar terus, terus membangunkan keluarganya yang lainnya. Keringatnya udah nggak ketulungan, kemudian ke rumah sakit sudah tidak bisa tertolong lagi. Nah, itu satu pertanyaan saya itu dulu. Yang kedua, mohon mungkin diberikan contoh-contoh kombinasi makanan atau minuman apa yang tidak boleh dikonsumsi bareng sehingga mengakibatkan racun. Iya. Itu Dok. Terima kasih banyak. Oh iya. Dengan Bu Yetna. Bu Yetna ya. Terima kasih pertanyaannya, susah-susah ya Bu ya dua-duanya ya. Yang pertama itu pertanyaannya tadi minum segar sari dicampur sama Kaki tiga ya. Harusnya dua-duanya penyegar ya Bu ya. Iya, Kenapa sih di dua-duanya. ini ya? Gue tambah segar. Segar. Itu ada riwayat penyakit sebelumnya nggak Bu? Ada riwayat gula atau riwayat hipertensi? Tidak. Nggak ada ya? Kalau Umurnya berapa, Bu? hipertensi iya. Hipertensi ada? Iya. Umurnya berapa Bu? Umurnya berapa? 50-an sekian gitu. 50-an Waktu ada ya. 54 ya. Terus itu ceritanya dibawa ke rumah sakit, terus meninggalnya di rumah sakit berapa jam atau dari rumah sudah? Jam 9 kemudian setengah 1. Salah satu ya, Iya. berarti kondisi menurunnya di rumah sakit dulu ya. Iya. Iya, jadi yang paling mungkin itu memang kalau dari zat-zat tertentu ya, dari makanan atau kemasan minuman gitu ya. Itu saya juga pernah dapat kasus seperti ibu itu memang tensinya terus langsung malah ngedrop itu. Jadi yang bikin dia tidak tertolong itu karena reaksi alergi dari zatnya itu. Jadi terus kemudian tensinya ngedrop, tapi memang biasanya ada riwayat penyakit sebelumnya ya. Jadi mungkin fungsi untuk menormalkan kembali tubuh itu sudah berkurang ya. Dengan usianya juga sudah 50 tahun itu kan otomatis fungsinya sudah berkurang. Nah itu kemudian karena tensinya ngedrop, terus jadinya semua organ-organ tidak supply dengan baik. Terus kemudian terutama otak ya, kepala itu kemudian jadi tidak tertolong nyawanya. Nah cuma pertanyaan yang kedua, saya juga belum tahu Bu, makanan apa saja yang kira-kira bikin orang keracunan atau alergi. Kalau alergi memang kita nggak bisa spesifik ya, makanan ini gitu itu nggak bisa, karena kan itu tiap orang ya, jadi spesifiknya itu tiap orang. Mungkin buat saya nggak alergi, buat orang lain alergi gitu, atau ada yang kebalikannya, buat orang lain nggak alergi, buat saya alergi juga bisa gitu. Kalau yang itu spesifik. Terus kalau yang misalnya minum bodrek dicampur Sprite gitu ya misalnya, itu saya juga kurang tahu kombinasi apa saja gitu. Jadi sebetulnya kita perlu tahu untuk menghindari sih ya, untuk menghindari supaya kita tidak ikut-ikutan gitu ya. Jadi nanti wah iki lagi gegesi ya wis ngoplos iki we gitu. Ngoplos segar sari sama adem sari gitu ya, nggak taunya malah nggak boleh. Tapi selama itu masih alami, artinya seperti Ibu bilang tadi, Ibu Nur tadi, air degan gitu ya, saya kira sih masih aman ya. Kecuali jangan yang sudah terfermentasi ya Bu, jadi air degan atau air legen gitu loh, tapi sudah berapa hari gitu ya, itu beda ya. Ketika sudah teroksidasi, terfermentasi, dia jadi mengandung alkohol gitu ya, nanti jadi beda. Tapi kalau yang baru, apalagi baru metik ya Bu, baru metik terus menek dewi itu ya insya Allah masih bagus ya, jadi masih alami, kalau nggak berbahaya lah. Ya sebisa mungkin kita cari pengobatan atau terapi yang masih netral dan aman ya, misalnya kayak air degan, terus kemudian air putih yang banyak itu juga masih aman ya. Jadi nggak perlu yang kita nggak tahu gitu, nanti buka saset-saset dikira adem sari, nggak taunya abate gitu kan, jadi nggak lucu gitu. Jadi cari yang aman dan yang dulu yang mudah didapatkan ya. Oke, ada lagi mungkin Bu? Nanti yang pertanyaannya Bu
itu nanti saya ini ya, coba ya saya cari ya. Nanti di add aja apa namanya BB atau WhatsApp itu nanti saya informasikan ya. Saya juga nggak tahu sih, nggak nyampe nyari sampai sejauh itu. Dok, Ya. saya pernah dengar sedapat kalau misalnya seafood ya, seafood kalau diminum dengan sesuatu yang mengandung vitamin C, itu efeknya Berbahaya. berbahaya. Jadi sejauh ini tuh saya belum tahu ya ada laporan makan seafood sama es jeruk yang itu seringnya ada di broadcast itu ya, sering di broadcast jangan minum es jeruk setelah makan seafood gitu. Saya belum ada laporan secara ilmiah medis kalau hal itu berbahaya. Jadi artinya mungkin berbahaya pada orang tertentu ketika dia memang alergi atau ketika dia memang sudah sakit sebelumnya dan konsumsi obat tertentu, pas kebetulan makan seafood terus minum es jeruk terus kambuh, itu juga bisa. Tapi kalau secara umum itu belum terbukti. Kalau sudah terbukti kan kita pasti sudah berkuar-kuar gitu ya untuk melarang hal itu untuk dilakukan. Sering nggak sih? Bu itu? Sama susu apa sama santan? Nah mas, untuk sama susu apa sama santan? Jeruk sama susu ya maksudnya. Jeruk apa susu Mbak Ye? Ketemu susu tadi pahit. Gula apa susu? Susunya besar. Susu apa kopi? Nah, susu tangan tuh nggak. Susu sama tangan nggak boleh ada. Boleh nggak? Jadi kalau ibu usianya berapa sekarang? 51. Jadi kalau di atas usia 30 tahun itu kan kita sudah mulai harus curiga ya, harus mulai waspada ya, udah mulai aging gitu ya, udah mulai penuaan gitu. Jadi jadi yang pertama itu memang tadi harus dicek berkala ya. Jadi check up medical, check up berkala itu sangat penting karena kita bisa mengintervensi, bisa memanipulasi dari awal ya. Jadi artinya ketika asam uratnya tinggi, kita coba untuk atur makanannya ya, makanan yang tinggi purin, sedang purin dan rendah purin itu nanti kita atur juga. Jadi sampai seperti itu ya jadi makanannya. Terus kalau ada keluhan seperti purinan tadi, ya memang iya karena kan nilai normalnya masih tinggi. Jadi ada kemungkinan besar itu menjadi penyebab radang di persendian gitu. Di ujung-ujung itu ya. Jadi sebetulnya prinsipnya itu gini sih Bu. Jadi kalau fungsi tubuh normal itu dia harus dengan aliran darah yang baik ya, aliran darah yang normal. Artinya aliran darah kita bisa baik itu ketika apa? Ketika hanya kita olahraga. Jadi ketika kita nggak olahraga itu kita tuh kan ibaratnya kayak jalan ya. Jalan itu kan ada jalan besar, terus kemudian ada gang-gang gitu ya. Nah, ketika kita tidak olahraga, itu gang-gang yang kecil-kecil itu tidak pernah dimasuki oleh darah. Ya, jadi tersumbat. Jadi apalagi di ujung-ujung ya. Ya, itu kuncinya olahraga Bu. Jadi ketika olahraga, darah yang tadinya di jalan besar itu bisa masuk ke gang-gang itu. Jadi sampai ke ujung-ujung organ tubuh bisa sampai gitu. Jadi digiatkan lagi olahraganya. Soalnya saya amati memang banyak dokter, banyak teman saya juga mereka itu mungkin sudah terlalu sibuk atau lupa ya mungkin ya. Jadi jarang sekali untuk mengedukasi ya, edukasi sehat itu jarang sekali. Mungkin lupa dan sibuk ya, apalagi dokter spesialis pasiennya rame gitu ya. Itu kalau datang, oh iya penyakit apa, ya tak obati udah pulang gitu. Jadi
datang itu cuma dapat kata-kata yo diobati gitu kan. Keren gitu ya, maksudnya kurang informatif gitu. Ya, jadi di sini ngomong saya waktunya kurang-kurang gitu, nunggu buka jam 6 gitu kan. Jadi saya ngomong banyak aja nggak apa-apa. Gitu. Juga seneng kok, nggak ada yang pindah kok, nggak ada yang pergi dari sini. Untuk asam urat, Gitu. kalau sudah tinggi, ya itu makanan apa yang kita harus tidak kita makan? Wah ini yang enak-enak ini nanti jatuhnya. Itu Pak Aru. Yang kedua, kalau kolesterol kan tinggi, alhamdulillah saya normal, tapi yang tinggi-tinggi itu Belum dipotret, ini lucu sekali Pak. Memperjuangkan temannya. alhamdulillah saya 160. Iya, Dirayakan Dia dengan seusia kita ini, Iya. olahraganya apa dan waktunya berapa lama? Oh ya, jadi yang pertama, oh iya usianya berapa? 41. Oh, iya. 50 kurang 1. Iya, kurang satu. 50 kurang 1. Iya, Pak Sinten Pak. Saya Budi. Oh iya Pak Budi ya. Ayah berada ibu Boyolali. Iya. Yang Ayahnya pertama, Belanda Pak, ibunya Boyolali. Mama Jawa, Papa Bolan. Maksudnya papanya Holan terus. Jadi kok manggil ibunya Simbo, oh manggil bapaknya Papa. Bapaknya jadi bapakku bingung. Dongake kan mati dada. iya. Ya, pertanyaan Pak Budi ya. Yang pertama kaitannya sama makanan ya, diet gitu ya, makanan. Terus yang kedua sama olahraga yang baik ya. Jadi kalau untuk makanan itu memang kalau di bawah 30 tahun paling baik sih sudah mulai mengurangi yang hewani ya. Di bawah 30 tahun sudah mengurangi yang hewani, diperbanyak sayur dan buah ya. Di bawah 30 tahun ya. Kalau di atas 30 tahun gitu ya, berarti kan sudah mulai proses aging gitu ya, proses pengerasan pembuluh darah gitu ya dan sebagainya. Itu ada panduannya Bu memang. Jadi ada panduannya di rumah sakit kita punya ya. Jadi panduan diet misalnya untuk asam urat ya, berarti harus yang rendah purin gitu ya. Terus kemudian kolesterol nanti yang rendah kolesterol. Nah yang susah itu ketika dia penyakitnya macam-macam Pak Bu. Jadi karena dari awal kita nggak mencegah kan, hidupnya enak-enak gitu ya, semrawut, nggak pernah olahraga, terus udah kena sakit gula, kena kolesterol, kena asam urat gitu. Terus nanti dietnya itu kan beda-beda Bu, diet asam urat gitu ya, diet kolesterol. Terus nanti di sini nggak boleh, di asam urat, di kolesterol nggak boleh, terus di sini nggak boleh. Terus akhirnya dia bingung kan jadinya, wah terus aku makan apa ini gitu kan? Iya jadi ada lucu memang. Jadi ketika penyakitnya double itu, jadi semuanya jadi nggak boleh gitu. Jadi ya itu pentingnya kenapa kita harus hidup sehat itu di situ ya. Jadi ketika sudah sakit yang berat, apalagi komplikasi, kita jadi lebih susah gitu ya. Dokternya juga susah gitu ya, pasiennya juga susah, sama-sama susah sih Bu sebenarnya gitu ya. Yang seneng siapa Mas? Marketingnya rumah sakit ya. Iya gitu ya. Terus kemudian olahraga kalau di atas 40 tahun ya, di atas 40 tahun, terus nggak ada riwayat penyakit ya Pak. Jadi ada olahraga yang memang dibatasi untuk penyakit tertentu ya, misalnya punya penyakit hipertensi, terus kemudian penyakit pembengkakan jantung, itu nanti ada panduannya lagi ya, beda lagi ya. Tapi ketika tidak ada sakit itu nanti kita harus cek ya, jadi nggak bisa sembarangan ya. Kalau yang ideal itu memang setiap kita itu harus olahraga itu minimal 10.000 langkah sehari Pak.
Jadi mau jogging, mau jalan naik turun tangga gitu ya. Jadi nggak naik lift lagi gitu, yang ngirit listrik gitu ya. Kan satu kali angkatan 15.000 katanya kalau naik lift ya. Itu 10.000 langkah. Nah, itu kan orang suka bingung 10.000 langkah itu seberapa lama gitu kan. Nah, itu di kita tuh ada alatnya Bu, namanya pedometer ya. Itu harganya 60.000 sih kemarin terakhir saya update. Itu harganya macam-macam tergantung mereknya ya. Kalau yang merek standar itu ya harganya 60.000, itu tuh ditempel di celana ya. Nanti dia tuh menghitung langkah kita Bu. Jadi seperti malaikat roh, sekali langkah gitu dihitung 1 langkah gitu kan. 2 langkah dihitung. Ada Bu, ada alatnya itu. Berarti kalau saya ngecek kamar sehari sekian Ya sudah solo, betul Bu, betul. Tapi terus diukur Bu, diukur. Taruh di sini nanti sudah berapa langkah. Jadi itu pernah diteliti ya. Jadi orang yang suka olahraga ya, orang suka olahraga, suka naik turun tangga itu nggak pakai lift itu ternyata hanya sekitaran 5.000 langkah gitu. Jadi nggak nyampe 10.000, nggak nyampe. Jadi terus ditambahin dengan treadmill itu kan, kalau untuk orang-orang sibuk yang nggak sempat jogging, baru keluar sebentar kehujanan gitu ya, baru keluar sebentar bisnya lewat ya, atau macet itu nasab gitu kan, nggak enak banget. Nah, itu salah satunya itu dengan treadmill ya, yang ada di sini ya. Di besar tadi ya Pak ya, treadmill. Jadi digenapkan 5.000 langkahnya itu. Terus kemudian kalau yang ada penyakit tertentu kayak misalnya pembengkakan jantung gitu ya, itu baiknya memang kita cek lab dulu Pak. Jadi artinya kondisi-kondisi tertentu harus di screening ya, deteksi itu. Nanti kita akan memberi batasan, misalnya kalau di treadmill elektrik itu kan kita bisa atur ya kecepatannya, kita atur misalnya 3 km per jam, terus kemudian dicoba dulu selama 5 menit dengan tanjakannya hanya 10% atau 7% gitu. Nanti kita pantau ada gangguan enggak gitu, seperti itu. Tapi kalau orang normal ya itu 10.000 langkah lah, yang kayak di iklan Anlin itu loh kan, dulu sudah ada iklannya ya, ayo kita melangkah 10.000 langkah gitu. Tapi mungkin iklannya udah berkali-kali, tapi mungkin yang paham juga mungkin sedikit ya gitu. Nah, justru itu. Dokter, Ya. tapi kalau seusia kita ini kan kerja kan mungkinnya ini lama olahraga itu orang mau kerja jadi capek, tambah olahraga tambah capek, jadi gitu loh pemikirannya. Itu gimana? Jadi terakhir itu ada seorang pejabat ya, pejabat saya itu lupa namanya. Jadi pejabat DPR itu waktu itu wawancara, dia lagi treadmill ya. Terus umurnya mungkin sekitar 50-an gitu kan. Dia orang sibuk. Terus dia tuh cerita, kenapa sekarang suka olahraga gitu. Wah, saya itu terlambat sadarnya gitu. Kenapa terlambat? Saya tuh nggak tahu. Saya kira olahraga tuh bikin capek gitu. Tapi ternyata dengan olahraga saya makin fit gitu. Jadi artinya dia semakin nggak capek gitu. Jadi ketika dia sudah terbiasa olahraga, mungkin yang biasanya dia kerja 8 jam sudah capek, dan ini suruh kerja 100 jam gitu, jadi nggak capek-capek gitu. Jadi karena organ-organnya, tubuhnya, pembuluh darahnya kan sudah terlatih ya. Jadi artinya jadi seperti kayak atlet itu Bu. Atlet itu kan suruh lari maraton 1.000 km gitu ya, itu nggak capek gitu. Jadi justru dengan olahraga itu makin meningkatkan kapasitas tubuh kita ya. Jadi artinya kita lebih fit, lebih kuat gitu ya. Jadi jangan takut kalau olahraga itu malah jadi cepat capek, cepat lemas gitu. Itu awalnya aja, karena kan tubuh kita nggak terbiasa. Tapi ketika sudah menyesuaikan, sudah adaptasi, itu justru malah lebih bagus Bu. Dan itu nggak cuma di pekerjaan ya Bu, jadi di semua ya. Jadi keharmonisan rumah tangga itu nanti juga berubah ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin hal ini kan sering tidak tersampaikan ya. Makanya terus ada klinik itu yang di iklan-iklan itu ya. Jadi kalau buat orang timur itu kan kita tabu ya, padahal itu sangat berpengaruh dengan kondisi fisik kita seperti itu. Jadi bisa lebih fit di mana-mana gitu. Jadi nggak ada ruginya lah kita rajin olahraga itu. Gitu. Untuk ngecilin perut ya? Oh iya, itu juga bisa sekali Bu, ngecilin perut, ngecilin panas, lemak gitu. Jadi terakhir tuh ada dosen saya ya, jadi seorang
dokter bedah di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul. Beliau menulis buku judulnya Sehat Gaya Rasulullah ya. Jadi sudah pernah tahu Bu? Itu ada di Gramedia. Gimana? Oh ya, ada di Gramedia ya. Ya, jadi bukunya sudah dijual bebas, itu judulnya Sehat Gaya Rasulullah. Kenapa sih beliau menulis buku itu? Karena beliau itu ingin tahu ya, Rasulullah itu kan dalam riwayatnya sakit hanya 2 kali ya selama hidupnya. Berarti kan hidupnya sempurna banget ya Bu. Artinya kok nggak sakit-sakit gitu ya. Nah kalau kita mungkin setahun sekali sakit atau 3 bulan sekali sakit gitu ya. Rasulullah hanya 2 kali sakit dalam seumur hidupnya. Kemudian diteliti ya kenapa bisa seperti itu. Kemudian jadilah buku itu. Gitu. Ya beliau salah satu dokter yang sudah mulai peduli ya terhadap preventif ya, terhadap pencegahan. Itu salah satu karyanya ya bukunya itu. Makanya terus kemudian saya juga ikut jadi tergerakkan ya oleh beliau, kita menggerakkan untuk preventif itu. Gitu. Ya, ada yang ditelepon? Ya. Bu Nur ya tadi ya? Bu Nur yang ini Bu Yetna. Oh ya, saya tadi juga sempat cerita sih sama Pak Nasir ya. Jadi kalau di luar negeri itu mereka sudah mulai ada, kalau di sini kan adanya rumah sakit ya. Rumah sakit itu untuk illness ya. Jadi kalau di luar negeri itu sudah mulai banyak ya, di negara maju terutama itu mereka sudah mulai wellness ya, wellness klinik. Artinya kita yang masih sehat-sehat ini kan banyak yang bisa dirubah jadi lebih baik ya. Artinya kita yang kurang olahraga, terus pola makannya juga belum sehat, terus lemaknya juga sudah numpuk di mana-mana ya. Itu di luar negeri sudah mulai digalakkan wellness klinik. Konsepnya itu sebetulnya gampang sih. Kalau di sini kan kita sudah banyak ya, fitness center gitu sudah banyak. Cuma bedanya di situ ada dokternya yang memandu. Jadi nanti akan dipandu jadi lebih ideal. Jadi nanti kita ukur berat badannya, terus usia sel tubuh, kemudian lemak perut dan sebagainya akan dipandu untuk jadi lebih ideal. Itu aja sih. Tujuannya ke arah pencegahan itu. Ya mudah-mudahan sih kalau sudah mulai diinisiasi, dimulai oleh dokter Sagiran itu ya dengan Sehat Gaya Rasulullah-nya itu, mudah-mudahan ke depan juga ada aplikasi klinisnya lah seperti itu. Kalau sekarang memang belum ada seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti di Jogja akan ada ya, itu wellness klinik ya namanya ya. Jadi klinik yang dari sehat menjadi lebih sehat, ya. Bukan dari sakit jadi sehat ya. Kalau sudah ada tempatnya kayak di Quality kan sudah ada fitness centernya ya, sebetulnya bisa dikembangkan menjadi ke wellness klinik gitu ya. Cuma PR-nya kan pasarnya siapa gitu ya yang mau, berapa persen sih orang yang sudah mulai peduli preventif gitu. Seperti itu. Monggo ada lagi. Saya pernah ini, saya bukan pernah tapi sering ya, kalau mau minum obat, kalau obat yang kita minum bersama-sama itu kalau dari dokter ya saya nggak ragu-ragu. Tapi saya ada sebutin mereknya ya. Saya ingat dari saya kolesterolnya tapi nggak tinggi-tinggi Pak, terus ngeri nggak sampai 300. Itu saya konsumsi Omepros. Kemudian iya, kan iklannya Mama Dede, jadi saya aja. Terus saya mau minum obat apa lagi gitu ya, misalkan pas pusing atau gimana, saya mau minum Antalgin itu ragu-ragu gitu loh. Iya, jadi ya saya tunggu 2 jam. Nah sekarang kalau kita minumnya itu minum yang obat pusingnya dulu, Antalgin gitu, terus udah imsak kan, berarti kan Omeprosnya nggak minum, aduh jangan-jangan nanti udah sugesti. Nah sebetulnya itu tadi yang saya tanyakan, selain kombinasi makanan,
juga obat gitu loh. Karena kita juga kadang nggak memahami kandungannya apa sih obat ini gitu kan. Jadi nanti kalau tempok itu berakibat ponda gitu. Terus terang memang saya trauma karena tadi yang saya ceritakan tuh om saya sendiri. Jadi saya iya, jadi kalau saya mau makan apa sama apa ini boleh enggak ya? Makanya semangka sama apa? Semangka ya semangka aja lah, jangan sama yang lain. Saya sampai berpikirnya gitu. Jadi kalau pas all you can eat jadi bingung ya Bu. Lah semuanya dipajang gitu ya. Oh, gitu ya? Yang prasmanan itu loh, kondangan gitu. Oh gitu saya pedomannya 4 sehat 5 sempurna. Oh gitu ya. Iya, jadi yang wajar-wajar saja. Wajar-wajar semua seporsi gitu ya. Jadi gubuknya ada 5, berarti 5 porsi ya Bu. Oh iya. Iya, jadi hubungannya dengan obat ya, jadi kandungan obat ya. Kalau obat-obat yang kita berikan di rumah sakit itu kan biasanya kita sudah periksa pasiennya lebih dulu ya. Jadi ada periksa hasil lab, terus kemudian periksa kondisi klinisnya gitu ya. Jadi tensi dan sebagainya itu biasanya memang harusnya sih sudah sesuai dengan kondisi pasiennya. Tapi ketika obat-obat yang dari luar, nah itu kan kita nggak bisa tahu ya. Artinya kalau omopros mungkin isinya minyak ikan kali ya, omega 3 ya, omega 3 ya. Jadi masih golongannya itu golongan makanan lah ya, itu bukan golongan obat ya, golongan suplemen ya, suplemen. Ya memang harusnya sih kita jangan terlalu termakan iklan ya. Itu iklannya sebetulnya kurang mendidik ya kalau menurut saya ya. Masa iklannya gitu, mau makan enak, minum omopros gitu kan. Terus makanya enak terus dong gitu kan. Padahal itu kan sama sekali tidak mendidik ya. Jadi artinya oh berarti nggak apa-apa nih makan enak gitu kan. Kan persepsinya kan jadi kayak gitu ya. Terus nggak taunya itu justru malah jadi gaya hidup yang kurang baik ya untuk kedepannya. Jadi walaupun ya dengan adanya omepros itu bisa menurunkan kadar kolesterol, tapi ya tetaplah gaya hidupnya tetap harus dirubah gitu. Jadi jangan wah orang wayang mas kantongnya omepros gitu. Gitu tapi ya, gitu. Jadi saya dulu sempat sih berpikir seperti itu juga gitu. Jadi nggak apa-apa kan ada ininya gitu kan, penurunnya gitu, makan enak-enak nggak apa-apa. Tapi ternyata kolesterol jahat itu tidak pernah bisa diturunkan tanpa kita menyetop makanan yang mengandung kolesterol itu. Jadi iklannya kan memang menurunkan itu, tapi ternyata itu tidak akan pernah turun ketika kita tidak menyetop. Jadi jalan satu-satunya cuma nyetop makanan itu. Jadi tidak ada pilihan lain gitu loh. Jadi ya iklannya memang sangat menjual sekali ya, jadi laku banyak kan gitu kan, karena banyak orang yang pengen makan enak kan. Gitu. Tapi nggak ada jalan lain selain kita nyetop makanan yang nggak sehat gitu. Kan lebih bahagianya ketika kita di usia di atas 50 kita bisa menikmati pensiun yang dengan kondisi sehat gitu ya. Ngomong cucu, gendong cucu masih kuat gitu ya. Wah, cucunya 3, wah gendong semua 3 kuat gitu kan, lebih baik ya. Daripada udah ada cucunya 5 tapi cucunya mainnya di rumah sakit sama simbahnya gitu, karena simbahnya mondok gitu kan lebih gak enak lagi gitu. Jadi wah berarti merugikan rumah sakit ini mas. Waduh saya dimarahin ini habis ini. Dimarahin sama marketingnya aja. Gitu ya, seperti itulah. Jadi mudah-mudahan saya belum lama sih aktif di untuk preventif itu ya, tapi saya cukup senang sih. Jadi artinya banyak juga orang-orang yang mau berubah untuk jadi lebih sehat gitu. Kepuasannya beda ya. Jadi ketika di rumah sakit nobati pasien kan dari sakit jadi sembuh itu juga ada kepuasannya, tapi ketika dari sehat jadi lebih sehat itu juga lebih senang, karena kebahagiaan seorang yang dari misalnya ibu tadi hasil labnya kan udah ada ya, terus nanti sebulan ternyata di program ya, program olahraga dan diet tadi ternyata jadi lebih sehat. Ibu kira-kira mau nggak dikasih uang 5 juta terus suruh sakit lagi yang hasil labnya jelek gitu? Nggak mau kan? Ya, jadi artinya sehat itu ternyata nilainya mahal ya. Jadi artinya padahal untuk menjadi sehat itu kita tidak perlu biaya yang mahal.
kita cukup lari itu tadi 10.000 langkah, terus kemudian membatasi makanan yang nggak sehat gitu. Tapi nilainya lebih mahal, lebih dari 10 juta, lebih dari 5 juta gitu kan. Gitu. Ya, gimana Bu, mau berubah jadi lebih sehat Bu? Iya. Oh ya siap. Cuman saya mikir menunya, Tapi nggak minum opras terus ya Bu? menu nanti sore saya tuh ada santannya, sedangkan itu nggak boleh ya? Ya itu jadi itu termasuk makanan yang kurang sehat sih sebetulnya santan itu. Saya terakhir tuh makan santan ya. Saya makan tengkleng sih terakhir itu hari apa ya? Tengkleng gulai gitu ya. Tengkleng gulai sate gitu ya. Cocok banget ya. Terus habis itu saya makan 3 kali ya. Terus itu saya muntah-muntah keracunan gitu. Terus habis itu saya kapok, oh iya memang ini memang benar-benar nggak sehat sih. Gitu. Terus jadi ya sudahlah. Jadi boleh sih kita sesekali makan enak seperti itu, tapi ya kita batasi aja. Kan cuma lodeh kok sebetulnya. Lodeh ya. Tapi kan ada santan. Cuma itu. Iya. Tapi itu enak. Iya memang enak. Lauknya paru goreng. Waduh, cocok. Iya. Sama terbayar. Terbayar usaha. Jadi gini, kita tuh bukan berarti hidup sehat itu tidak boleh makan yang enak-enak ya Bu ya. Jadi saya tetap kalau pas ada acara undangan buka bersama atau undangan nikahan gitu, saya tetap makan yang enak-enak Bu di situ. Jadi ya, rugi dong. Rugi. Gini ya Pak, plung. Rugi. Bisa telung dino ya. Plung gitu ya. Tetap makan yang enak, tapi artinya ketika kita setiap hari itu terbiasa dengan pola hidup yang sehat, itu jadi tidak bermasalah Bu. Jadi makan yang enak pun kita nggak masalah, karena kita sudah terbiasa dengan pola hidup yang sehat. Kan makanan-makanannya nggak, yang enak-enak itu kan nggak kita makan setiap sehari ya, nggak sehari 3 kali gitu ya. Jadi hal itu jadi menjadi tidak masalah gitu. Jadi tetap bisa makan enak. Justru malah yang sekarang pol-polan gitu ya, jor-joran gitu ya. Nanti ketika sudah sakit malah nggak bisa makan apa-apa gitu. Malah nggak bisa makan apa-apa gitu. Jadi malah nggak bisa makan sama sekali. Itu kan malah lebih merugikan sebetulnya. Tapi ketika kita sekarang sehat, kita bisa makan enak terus sampai besok-besok gitu. Jadi ada pesta tetap bisa makan gitu, tetap bisa senang gitu. Tidak peptisol. Diabetasol, peptisol gitu ya. Nah, itu saya dimarahin, ini produsen susu farmasi nih nanti. Ya, dimarahin. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan di sini nanti bisa menularkan ya Bu gaya hidup saya. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Nasir, kalau ada fitness center ya sudah dioptimalkan aja gitu kan. Nanti saya mau kok Bu jadi konsultannya apa untuk jadi lebih sehat gitu. Ya memang saya senang aja gitu, senang aja di situ ya. Senang aja orang jadi lebih sehat itu memang senang gitu. Ngajak orang emang susah. Iya. Ya itu salah satu dakwah kan. Jadi artinya Rasulullah dulu ketika berdakwah juga banyak sekali hambatannya. Ternyata ya dakwah itu memang tidak mudah gitu, tapi kita harus tetap bertahan. Ya, gitu. Dok, maaf. Seperti itu. Kalau olahraga berenang boleh nggak untuk yang penderita jantung? Misalkan jantung yang ritmik gitu, bukan jantung yang terus koroner. Penderita jantung itu kan ada 2 ya Bu. Jadi ada jantung sumbatan, koroner itu, sama yang kedua pembengkakan jantung yang kalau aktivitas sedikit sesek gitu ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah olahraga yang tiba-tiba aktivitasnya capeknya tuh banyak Bu. Jadi artinya gini, kayak badminton, sepak bola itu kan capeknya tiba-tiba ya, futsal gitu, itu capeknya tiba-tiba itu nggak boleh. Tapi ketika olahraganya seperti jalan kaki, terus lari kecil ya, bersepeda, itu kan renang, itu masih dia ritmis ya, betul kataku, itu masih boleh lah, boleh, tapi dengan aturan. Kalau sudah ada kondisi tertentu ya harus tetap hati-hati ya. Kalau yang paling aman sih kita coba treadmill test dulu di lab-lab itu kan ada treadmill test, itu tujuannya untuk memeriksa seberapa kemampuan jantung orang tersebut ya. Jadi nanti dia treadmill sambil dipasang rekam jantung, nanti di situ ketahuan seberapa batasnya dia boleh olahraga. Jadi ukurannya kan pakai treadmill itu. Nanti oh ini cuma boleh
kecepatan 5 km dalam waktu 10 menit gitu misalnya. RSI ada? RSI belum ada Bu, tapi tahun depan insya Allah saya kemarin terakhir ngobrol sama Pak Direkturnya itu kapan mau ada treadmill test, kan kita sudah punya dokter jantung gitu kan, ngapain kok belum ada treadmill test, terus oh ya insya Allah tahun depan gitu, ya berarti hebat gitu kan. Rumah sakit kecil pinggiran gitu kan, tapi visi misinya futuristik ke depan gitu, saya cukup kagum juga sih, makanya senang-senang aja ya Mas di RSI ya. Sama tepuk tangan. Iya, cukup kagum juga. Jadi rumah sakit kecil tipe D tapi fasilitasnya sudah lengkap ya. Saya akui ya cukup lengkap, dan itu kan kerja kerasnya manajemen ya, manajemen dan Mas Wahyu juga gitu ya. Kalau saya sih tinggal duduk di kursi periksa gitu, tinggal lulus selesai ya, nggak ikut kerja baktinya yang susah payah ini ya, sampai sebagus ini gitu. Iya, yang hebat-hebat tim-timnya. Tapi saya gratis nggak mau sih di sana. Gimana Bu? Gratis saya nggak mau. Apanya Bu? Di sana. Oh iya, oh iya. Tidur sana ya? Tidur sana gratis. Nggak mau. Mau Mbak? Mending di kualitas. Efek samping makanan itu kalau dikonsumsi dalam sebulan itu berapa ya? Masalahnya terus terang saya kan selama puasa ini cuma makan ya istilahnya minum manis, teh manis, sama pecel, tadi saya bilang, sama gorengan. Kalau saya lab tiba-tiba naik semua. Naik. Yang naik apa Pak? Coba Pak. Naik sama ini. Pak Nur Hadi. Termasuk gula juga naik. Oh, gula yang juga naik. Ini hari ini puasa nggak Pak? Puasa ya. Iya, tapi saya sebulan makannya cuma semurati. Istilahnya pecel, masak. Sedangkan saya tetap olahraga. Tetap ya. 2 hari sekali saya lari. Ini yang naik itu kalau gula darah ini masih normal Pak. Ya, iya. Tapi tetap itu sebelumnya nggak segitu. Sebelumnya nggak segitu ya. 5 berapa? Oh gitu. Jadi untuk gula darah itu nilai normalnya kurang dari 180 Pak untuk nggak puasa. Kalau untuk puasa kurang dari 126. Jadi ketika angkanya masih kurang dari 126 itu insya Allah masih aman Pak. Jadi artinya masih dalam batas normal. Nggak apa-apa, nggak perlu dikhawatirkan untuk gulanya. Kalau itu gula kan sebelumnya saya nggak suka minum manis. Memang sudah ya. 50 berapa? Kalau sekarang minum manis naik. Tapi ini masih normal sih Pak, nggak apa-apa. Jadi yang penting kalau seperti ini rutin cek aja, misalnya 6 bulan sekali gitu masih bisa lah. Ini yang agak tinggi memang asam uratnya. Asam urat tadi harus kita analisa ya, semua makanan yang masuk pada hari itu harus diperiksa ya. Jadi artinya betul-betul dicatat ya Pak. Jadi jadi persatuannya itu dicatat. Jadi makannya apa aja nanti. Masalahnya kan saya dari awal puasa, yang pecel itu ada bayam, ada kubis, ada kan macam-macam. Pasal ada toge itu apa mempengaruhi apa efek ke asam urat dalam sebulan itu apa secepat itu gitu. Iya, kalau makanan itu memang cepet sih Pak. Jadi bahkan 2 hari itu sudah berpengaruh ya. Saya sebulan saja. Jadi makan nasi tapi makan pecel. Oh, makan pecel ya. Jadi kalau yang di dalam pecel itu yang dia mengandung purin sedang ya. Purin sedang itu yang meningkatkan asam urat ya. Itu termasuk bayam sama kangkung itu. Bayam, kangkung. Ada kacang. Kacang nggak terlalu sih ya. Terus ada kopi nggak apa-apa. Kopi masih boleh. Yang agak mempengaruhi sebetulnya yang bayam sama kangkung itu sih. Tapi kalau diimbangi sama kopi seharusnya bisa seimbang. Itu saya juga imbangi dengan rasa harusnya. Ya sudah ya. Nggak terlalu ini ya. Ya. Ini yang agak jadi PR. Ini memang angka kolesterol sama asam uratnya Pak. Jadi nanti mungkin kalau mau betul-betul dipantau, nanti memang dicatat betul ya. Jadi makanannya apa aja gitu. Saya juga nggak makan daging, nggak makan istilahnya yang perfect, apalagi yang curah-curah saya nggak suka. Sudah enggak ya. Cuma saya makan yang gorengan yang saya beli. Oh, gorengan.
apa itu dalam sebulan itu memang terlalu parah sekali gitu. Jadi bahayanya gorengan yang kita beli di pinggir jalan ya, itu sangat galak gitu ya, minyaknya sangat galak ya. Jadi artinya kita nggak tahu dia sudah berapa kali buat goreng atau sudah berapa kali sudah ditambah-tambahin terus ya. Jadi kok udah ada coklat tambahin minyak baru gitu ya. Nah itu udah berkali-kali. Jadi kemungkinan besar itu memang menjadi lemak jenuh ya, lemak bahaya yang kalau dikonsumsi otomatis sangat berpengaruh sama kolesterolnya cepat gitu. Tapi ini kan baru kolesterol total Pak, 274. Kolesterol itu kan ada dua macam, kolesterol baik sama kolesterol jahat. Jadi kalau kolesterol baik itu HDL itu ya, nanti periksanya mungkin di rumah sakit ya Bu Atik ya, sama kolesterol jahat itu. Nanti kalau memang LDL HDL itu, kalau memang yang lebih tinggi ternyata HDL-nya nggak masalah gitu. Tapi kalau LDL itu kolesterol jahat ternyata lebih dari 100 gitu, apa lebih dari 120, nah itu yang jadi masalah gitu. Karena seminar terakhir, seminar jantung ya di Hotel Sheraton itu, angka kematian 10% dalam 10 tahun ke depan itu yang punya kolesterol lebih dari 100. Yang iya. kolesterol apa? Kolesterol LDL, kolesterol jahat. Nah, jadi ini kombinasi ya? Berarti ini masih kombinasi, ini kolesterol total kan ya. Kombinasi itu maksudnya harus sih. Iya. Kalau untuk kolesterol, Iya. kalau untuk yang asam urat sama kolesterol. asam urat ya, kalau asam urat nanti kita punya panduan untuk diet purin ya Pak, namanya purin itu zat yang menyebabkan tingginya asam urat. Itu kita punya ada panduannya, cuma ini nggak bawa ya Mas ya, kita ada nanti di unit gizi gitu ada ya. Oh iya, boleh nanti di BB. Mungkin ditampilkan aja Mas, kan saya Mas. Oh udah ya. Nanti saya biasanya saya tuh sering lupa ya Bu kalau nggak diingetin. Jadi kalau nggak dioprak-oprak tuh sering lupanya. Jadi nanti jenengan misal, Dok mana diet purinnya gitu, atau panggil Mas juga nggak apa-apa ya, atau Pak gitu nggak apa-apa. Gitu, jadi nanti biar saya ingat lagi gitu. Saya sudah punya sih di BB itu biasanya sudah punya. Jadi foto-foto misalnya makanan dengan purin sedang, purin tinggi, purin rendah itu saya sudah punya. Jadi kalau diingetin saya tinggal kirim sebetulnya. Cuma kalau nggak ini kan saya nggak tahu ya, yang dibutuhkan apa saya juga nggak tahu. Tapi saya sudah punya koleksi itunya. Itu nanti, Pak, kita kasih panduannya dulu. Jadi diet rendah purinnya apa aja yang boleh dimakan setiap hari. Tapi terutama memang kalau yang tinggi purin itu jeroan, gorengan, hewani itu memang ya tinggi purin. Gorengan. Terus yang sedang purin itu nanti Tahu tempe? itu mulai itu juga sedang purin itu, kacang-kacangan itu. Terus yang dirasakan kan katanya kalau asam urat atau apa kan disedih-sedih. Itu enggak ya? Saya enggak ya. Saya pusing sebenarnya. Enggak ya, berarti enggak ada keluhan ya? Enggak ada keluhan. Mungkin apakah saya selama mengkonsumsi pecel sama gorengan yang saya beli itu dalam sebulan mengakibatkan rapnya kayak gini, saya juga nggak tahu. Apa itu bisa Pak. Jadi saya nggak merasakan pusing juga enggak. Ini sedih-sedih juga enggak. Sudah enggak ya? Enggak ada keluhan ya? 2 hari sekali saya mesti lari. Ya sudah bagus sih Pak. Jadi nggak ada keluhan, cuma agak tinggi aja gitu ya, karena mungkin makanan ya. Nanti kita mulai perbaiki makanannya dulu aja. Berarti intinya ninggalin ini aja kan udah cukup. Untuk makanannya dulu yang kita, misalnya tadi gorengan itu misalnya betul-betul di stop gitu ya, atau seminggu sekali gitu ya, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali gitu ya. Masalahnya kan saya selama puasa kan tiap hari. Tiap hari makan gorengan. Oh gitu. Sebelumnya kan saya nggak pernah. Enggak ya? Oh iya. Makan gorengan. Malah pas puasa ini ya, berbuka gitu ya. Makanya kalau gorengan saya tiba-tiba yang dulunya cuma 57 sekarang 88. Saya curiganya itu. Apakah? Oh ini jenengan di bagian dapur Pak, di kitchen. Oh ya makanya kan tinggal gini ya Pak. Enggak ya? Ngincipi. Enggak, saya ikut kitchen. Raja terima kasih.
Orang Jawa. Dan saya cuma Bahasa ya. saya tanyakan Mutilasi. jadi apakah selama 1 bulan saya konsumsi itu jadi Iya, bisa bisa. tiba-tiba naik. Bisa Pak. Jadi makanan itu pengaruhnya sangat cepat ya, bahkan kurang dari seminggu pun udah langsung bisa. Misalnya kita dalam seminggu ini makanannya enak-enak terus gitu, itu bisa langsung. Dan dalam seminggu pula kita nyetok itu bisa angkanya sudah turun juga. Jadi memang cepat, jadi pengaruh makanan itu cepat sekali. Jadi kita langsung istilahnya Stop gitu, stop seminggu. olahraga. Itu nanti insya Allah sudah turun. Gitu. Makanya saya kan dari tadi udah Makanannya, naik, iya. apakah mungkin karena makanannya selama ini. Soalnya juga kita juga nggak konsumsi. Kita akan memberi batasan, misalnya kalau di treadmill elektrik itu kecepatannya kita atur misalnya biasa 3 km per jam, terus kemudian dicoba ya. Olahraga ya, jadi kriteria olahraga itu nanti yang tercapai harus ada peningkatan denyut jantung, terus kemudian ngos-ngosan gitu ya, nafasnya meningkat, terus sama berkeringat Pak. 3 kriteria itu. Jadi kan sering orang bilang saya sudah ngepel di rumah gitu, ngepel cuci piring gitu kan, nyapu halaman gitu, itu udah termasuk olahraga belum? Oh belum. Jadi olahraga itu kriterianya 3 itu. Jadi bisa dikatakan olahraga ketika dia sudah berkeringat, terus nafasnya ngos-ngosan, sama satu lagi nadinya meningkat, denyut nadi meningkat ya. Jadi bisa sampai 120-an ya mungkin ya. Itu baru ya. Sudah, biasanya lari sudah termasuk, jogging itu biasanya sudah termasuk. Gitu. Jadi biar diingat, mudah diingat. Oh berarti saya tuh udah olahraga kalau udah 3 hal itu ya. Ngos-ngosan, nadinya meningkat, deg-degan, ngos-ngosan, keringetan gitu. Itu olahraga. Masak keburu-buru, masak keburu-buru, ngos-ngosan, deg-degan, apa sahur itu, imsak itu. Ini ngos-ngosan iya, itu iya. Buksungnya segini. Tamunya ke sini, ngomongnya di sana, taunya sana. Ngambil lari. Dedekannya udah gitu. Terus ada teman saya yang lucu juga itu, jadi kan masih muda-muda ya Bu, seumuran saya semua kan punya grup gitu. Terus kriterianya itu berarti kalau ini gitu, kalau bercinta gitu berarti termasuk. Oh iya itu termasuk, tapi cuma sebagian kecil gitu. Termasuk. Kalau bukan dengan pasangannya kan dekat. Nanti kan muda-muda kalau kita udah muda. Gitu, jadi gitu. Ini biar nggak ngantuk. Ini sampai jam berapa? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu ya, nanti sudah add semua ya tadi ya Bu. Oh ya, nanti untuk kedepannya kan tinggal komunikasi aja, gampang ya Bu ya. Rumah sakitnya juga dekat situ Bu, kayaknya nggak pindah-pindah juga. Terus tetangga. Ya, sebelahnya SDID ya. Ya mungkin itu aja, nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi lanjutan bisa lewat via itu tadi BB atau WhatsApp ya. Mungkin saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat, bisa disampaikan lagi ya ke keluarga yang lainnya. Jadi nggak hanya berhenti di kita, tapi di keluarga lainnya, di istri, suami, atau keluarga saudara-saudara, anaknya gitu ya, bisa tersampaikan. Jadi bisa mengalir lagi ya, ilmunya bisa mengalir lagi, amal jariahnya bisa mengalir lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada salah kata atau menyinggung, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Dr. Mudid yang telah menyampaikan materinya. Semoga dengan materi yang tadi beliau paparkan tentu bisa yang pertama menambah informasi, pemahaman pada kita semua tentang pentingnya kita untuk menjaga pola hidup yang sehat. Dan tadi kita banyak membahas tentang masalah makanan.
Bapak Ibu, mohon sekiranya untuk sejenak maksimal barangkali 5 menit ini ada satu informasi yang perlu untuk kami sampaikan juga terkait dengan perkembangan layanan kami. Ya, meskipun barangkali dari karyawan di Hotel Grand Quality ini juga tentu tidak menginginkan dan belum ada yang kemudian menggunakan fasilitas kami ya di layanan hemodialisa, tetapi paling tidak ini perlu untuk kami informasikan barangkali ada tetangga, saudara, kerabat yang lain yang membutuhkan informasi ini. Nah, kami memohon waktu sejenak di akhir sesi ini untuk menyampaikan informasi tentang layanan kami. Nah, ini langsung saja saya sampaikan terkait dengan layanan hemodialisa di rumah sakit kami. Jadi hemodialisa itu istilah yang populer untuk kita kenal yaitu cuci darah begitu. Jadi hemodialisa tindakan yang prinsipnya itu adalah membantu beberapa fungsi ginjal. Artinya ginjal itu adalah salah satu organ yang sangat vital yang dimiliki oleh setiap individu, tetapi bisa jadi pada masanya karena ada suatu gangguan tertentu fungsi ginjal itu jadi terganggu. Nah, oleh karena itu fungsi dari pelayanan hemodialisa itu adalah untuk membantu fungsi ginjal yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian terkait dengan pelayanan ini di rumah sakit ini kita alhamdulillah sudah sejak akhir Mei kemarin kita sudah mulai beroperasi. Lokasinya ada di Gedung Induk, jadi ada UGD di pinggir jalan, kemudian ada Gedung Induk yang sudah lama jadi di SD Pijaya. Itu justru cikal bakal kami yang ada di sana Pak. Waktu tahun 99 ya, Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin belum lengkap bangunannya. Nah, itu awal cikal bakal berdirinya rumah sakit ya di lokasi itu. Nah, saat ini kami sudah beroperasi untuk 2 mesin. Jadi 2 mesin dan 2 mesin sudah kita datangkan dan baru dalam tahap pemasangan. Rencana nanti akan kita pindah di UGD dan target nanti adalah yang mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini bisa ada ready 11 mesin. Nah, ini kita harap layanan terkait dengan layanan cuci darah atau hemodialisa ini bisa tercover gitu. Karena baru 2 mesin saja kita di dalam 1 pekan ini hanya tersisa di dalam 1 pekan karena 1 hari ada 2 bisa melayani 2 shift. Itu kalau tidak salah hanya 3 atau 4 shift yang saat ini masih kosong gitu. Artinya ternyata pasien yang membutuhkan pelayanan hemodialisa juga cukup banyak juga ternyata di Jogja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kualifikasi layanan kita KSO ya, ada merek di sana, kapasitas bed saat ini seperti itu. Jam pelaksanaan sesuai perjanjian. Nah, jadi fleksibel karena untuk layanan hemodialisa ini sebetulnya adalah prinsip rawat jalan. Jadi memang pelaksanaan 1 kali proses itu bisa memakan waktu kurang lebih 4 jam. Jadi 1 hari kita bisa melayani 1 bed itu untuk 2 shift. Nah, untuk penanggung jawabnya yang pertama spesial. Dari situ saya mulai terbangun ya penanggung jawab sekaligus nanti mengontrol pelaksanaan hemodialisa. Kemudian yang kedua adalah Dr. Emi Andrini selaku penanggung jawab fungsional harian di situ. Nah, untuk ketentuan layanan, nah ini informasi yang menurut kami sangat berharga dan Bapak Ibu juga mungkin bisa men-share informasi ini bagi pasien-pasien yang saat ini tercover di JKN, ada Jamkesmas, Askes PNS, kemudian Jamsostek, atau yang mereka mendaftar mandiri yang masuk di program BPJS JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu ternyata bisa tercover. Artinya barangkali ada kerabat tetangga masyarakat sekitar kita yang dia kebetulan masuk Nyun Sewu misalkan di Jamkesmas misalkan yang mendapatkan program jaminan kesehatan dari pemerintah ternyata bisa di-cover. Artinya rumah sakit kami sudah bekerja sama otomatis kemarin sejak Januari 2014 dengan BPJS sehingga pasien-pasien yang tercover atau termasuk di BPJS itu bisa kita layani di sana. Nah, ini sangat membantu sekali untuk mereka yang terkendala biaya tetapi memang sangat membutuhkan layanan itu. Nah, selain di Jamkesmas yang programnya nasional, ada Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah untuk Kabupaten Sleman. Bantul kita juga MOU dengan Gunung Kidul pun kita sudah ada. Nah, kalau ada kerabat yang kebetulan dari wilayah Gunung Kidul dan tercover masuk ke pesertaan di Jamkesda, Jaminan Kesehatan Semesta, itu sebenarnya sama dengan Jamkesda, itu bisa untuk di-cover untuk layanan itu. Gitu. Nah, untuk selanjutnya prosedurnya
cukup sederhana. Yang pertama untuk pasien yang baru yang di garis merah ini cukup mendaftar langsung di bagian informasi dan pendaftaran, kemudian konsultasi sesuai dengan jadwal poli dengan dokter Nur Asitoh tadi di jadwal dokter spesialis penyakit dalam, karena dokter perlu untuk mengetahui sejauh mana riwayat pelayanan-layanan yang dilakukan oleh pasien. Kemudian dari situ akan jelas monitoring apa yang nanti akan tepat untuk dilakukan, termasuk penjadwalan gitu. Biasanya 1 pekan itu paling tidak rutin kalau di tempat kami ada 2 kali, 1 pekan ada 2 kali jadwal. Misalkan Selasa nanti dengan Jumat atau Senin dengan Kamis seperti itu. Nah, untuk pasien yang rutin bisa langsung untuk kemudian mendaftarkan dan sesuai dengan perjanjian sudah dilakukan seperti itu. Ya. Terkait dengan informasi, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi di tadi, kita nomornya hunting, ini termasuk di kantor yang di Gedung Indo ataupun di UGD sama di 498.000, nanti di nomor ekstensi khusus di bagian unit hemodialisa di ekstensi 139 atau di hotline kami 0852 90.800. Ya, itu sekilas tentang informasi kami yang saat ini baru kami kembangkan. Harapannya informasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sebetulnya untuk peranan rumah sakit pun saat ini juga sudah mulai kita kembangkan, tidak semata-mata kuratif saja, tetapi hal-hal sifatnya preventif, ya salah satunya penyuluhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami mengundang ibu-ibu dari kader Posyandu, kita undang ke rumah sakit, kita latih tensi mereka supaya bisa menensi sendiri dan mengontrol kesehatan. Setelah itu tensinya bisa dibawa pulang di satu posyandu, kita berikan 1, nanti kita monitoring tiap pekan, tiap bulan ya. Salah satunya Mas Agus itu kita ambil data itu, kita kontrol kesehatan masyarakat. Oh ternyata trennya seperti ini. Ya, ini salah satu program yang kita mencoba untuk memahamkan juga masyarakat bahwa rumah sakit itu bukan sebagai tempat akhir ketika mereka sakit, tetapi juga sebagai tempat untuk konsultasi manakala mereka juga ingin sehat seperti itu. Nah, itu salah satunya. Dan untuk tindakan kuratifnya, kalau mereka membutuhkan layanan antar jemput, kita siapkan fasilitas antar jemput ambulan gratis. Itu bagi masyarakat yang memang kita sudah MOU 1 kelurahan di Selomarkan, salah satu contoh kerjasama kita. Itu saat ini kami mencoba mengembangkan ke yang lainnya. Mungkin itu informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat dan kami sekali lagi mengaturkan terima kasih atas kesediaan waktunya yang telah diberikan sehingga kami bisa sowan silaturahim ke sini, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian penyelenggaraan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf, dan sekaligus setelah acara ini kami juga mohon pamit seperti itu. Baik, kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Jadi untuk kehadiran tim dari Rumah Sakit Islam ya, itu kita ucapkan terima kasih atas beberapa informasi kesehatan, tentunya edukasi tentang kesehatan, kesadaran bagi kita semua khususnya untuk karyawan ini cukup bagus, dan untuk kedepannya lagi mungkin perlu kita tingkatkan kerjasama ini sehingga tindakan-tindakan preventif yang kita harapkan sehingga pola hidup sehat bisa kita bisa kita sebarluaskan kepada semua karyawan kita. Saya kira itu Pak. Untuk harapan ke depan mungkin kerjasama ini mungkin tidak hanya sekali ini saja, mungkin bisa kita lanjutkan mungkin dengan topik-topik yang lain, karena memang penyakit ternyata juga berkembang juga, sehingga kalau mungkin ada penyakit-penyakit baru mungkin bisa di-sharekan kepada kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Grand Quality Hotel Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yudit dan tim yang telah memberikan penyuluhan mengenai keracunan, yang mana ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai
penyedia jasa layanan makanan yang ada di hotel ini juga. Jadi seandainya ada terjadi keracunan, baik itu karyawan maupun tamu, tapi naudzubillah jangan sampai terjadi. Paling tidak kami bisa secara preventif, secara cepat menangani karena tadi sudah diberikan penyuluhannya, dan kita segera menghubungi ke 498.000. Kemudian untuk harapan kedepannya, saya kira tidak hanya penyuluhan mengenai keracunan saja, kami masih membutuhkan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan yang lainnya supaya kita bisa hidup lebih sehat. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.